Oke guys, kembali lagi dengan Misteri Penjelajah. Kali ini kita akan melaksanakan podcast tentang mengenai hal-hal horor ya Wan ya. Kita ini mau bahas apa dulu ini? Kali ini kita akan membahas tentang konten selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya itu yang teman-teman, Bang, kenapa udah lama gak upload Bang? Ini kita masih ada kesibukan masing-masing ya. Iya enggak? Iya. Soalnya tanggal 14 nanti kita juga udah mulai masuk sekolah ya kan. Berarti kita masih berpikir-pikir dulu untuk konten selanjutnya. Tapi teman-teman yang mengira kan, kali ini kita akan membahas seputar dunia misteri yang ada di Desa Tanjung ini. Menurut Mas Ridwan kemarin konten mukbang itu kan, itu layak diatungi jempol enggak? Layak dong. Karena apa? Kan konten kita bermutu, tidak seperti apa itu yang di Facebook mukbang itu loh. Mukbang Inisial D. udah. Tapi gak usah dibahas lah. Namanya akun itu bakso ini bakso. Sesama Tanjung juga sih. Mungkin kalian gak asik kan, langsung kita sebut saja nama aja. Kali ini kita akan membahas tempat yang konon katanya angker ya teman-teman, yang dari Desa Tanjung. Jika teman-teman nanya, Bang, kenapa waktu itu katanya mau nge-review Solokan sama sumurnya, kenapa belum direview? Karena kita masih sibuk ya Mas Ridwan. Kesibukannya apa untuk Mas Ridwan? Ini masih ada panen padi. Terus? Panen padi. Terus ini mau menanam lagi. Ya. Kamu PKL. Iya. Dan lu nggak mundur. Dan Mas Danusnya juga nganggur teman-teman. Cuaca tidak mendukung. Untuk kedepannya kita akan terus sering optimis ya guys tentang mengupload channel-channel yang kita bikin, dari channel mukbang di tempat horor, mereview sebuah Video bukan channel. ya vlog, mereview sebuah tempat-tempat angker, dan mereview apapun yang bisa dikatakan angker ya teman-teman. Ini minum dulu Mas Yopan. Jangan lupa ngopi dulu guys, ini kan kita bikin konten di jam tengah 2 malam ya. Itu orang pulang kerja itu. Kita juga bakar-bakar itu api biar hangat teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman pengen nanya silakan ketik di kolom komentar ya teman-teman. Teman-teman nanya apa kita akan jawab, karena ini pemasukan juga agar kita saling melengkapi kesalahan atau kurangnya apa di channel kita lengkapi ya teman-teman. Untuk Mas Ridwan sendiri, kalau channel ini berkembang pesat, bagaimana tanggapannya? Bagus. Hah? Bagus. Kali kita bisa menjelajah Sejumlah Polo atau Jatirejo lah. Iya. Kalau menurut teman-teman ini, kalau channel ini bagus, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Karena dengan adanya like, comment, and subscribe, kita ada di semangat membuat konten. Dengan adanya itu, saya, Mas Ridwan, Mas Dodo, Mas Pras, kita saling melengkapi. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah penyeberangan sungai yang sudah lama ditinggali oleh masyarakat ya. Ini berada di Desa Tanjung, RT berapa? RT 1. RT 1 Perbatasan itu perbatasan sama Kuangsan itu. sama Kuangsan. Itu perbatasan sungai tapi ada seberangan. Itu bukan jembatan ya itu. Itu sungai yang kedalamannya tuh pendek, yang bantaran sungai gitu loh. Jadi itu dulu di Plasai Batu. Plasai Batu itu jalan yang batunya disusun kecil-kecil itu loh. Nah, seperti itu. Berarti itu bisa zaman dulu bisa dilewatin motor sama mobil bisa ya itu? Enggak, dulu kan masih jalan kaki. Oh, jalan kaki itu soalnya udah lama, udah tahun di bawah 2000-an ya itu. Ya. Menurut Mas Ridwan, nenek-neneknya apa bapaknya Mas Ridwan pernah lewat jalan situ enggak? Nenek saya pernah. Pernah. Ya. Buat apa lewat jalan situ? Kalau mau ke Pasar Dayu, Kalau dari lewat situ. iya, deket. Oh, Menerabas. biar jalur alternatif. Iya. Kalau lihat sepeda kan ini ke sana, muter kejauhan. Kalau naik Menerabas itu lewatnya langsung ke sana gitu, ke menyeberang bisa. Langsung sampai. Berarti
Kalau teman-teman yang nanya, ini kita ini orang mana? Kita ini orang di Dusun Tanjung, Jatirejo, Jumapolo, Karanganyar ya teman-teman. Domisilis asli sih. Iya. Kalau teman-teman kepo tentang penyeberangan sungai itu, kita akan mengeksplornya nanti kalau tembus 100 subscriber. Karena ini juga kita masih repot adanya waktu urusan pribadi, bentar lagi mau masuk sekolah tanggal 14 dan kita ini masih sekolah teman-teman. Berarti kita harus menggunakan waktu sebisa mungkin untuk membuat konten-konten agar teman-teman bisa melihatnya. Untuk Mas Ridwan sendiri termasuk adalah juru penerawang apa-apa? Narasumbernya ini. Berarti apa-apa teman-teman yang bisa tanya-tanya, Mas Ridwan bisa menjawabnya karena dia udah tahu narasumber Desa Tanjung dan sejarahnya. Karena kakeknya Mas Ridwan sendiri udah itu ya, udah apa namanya, udah lama di sini ya. Iya, asli sini. Asli sini. Kakek Ridwan juga menceritakan tentang seputar hal-hal yang ada di Tanjung tanpa terkecuali hal gaib teman-teman. Tentang adanya sendang angker, solokan angker, dan penyeberangan sungai itu juga termasuk angker ya. Iya. Itu kalau di malam hari gimana itu tempatnya? Itu kan ada pohon besarnya, katanya itu ada pocongan atau apanya gitu. Ada pocong teman-teman. Bayangkan teman-teman. Kalau kita mereview itu kan kita harus butuh nyali yang lebih, Iya. membutuhkan effort yang besar. Berarti Mas Ridwan sendiri kalau ekspor ke sana berani? Berani. Itu kan dekat rumah warga. Iya. Tapi rumah warganya itu jauh pojok desa Tanjung, tapi itu ada satu komplek lah, satu petak rumah. Iya. Isinya 4-8 rumah. Iya. Nah, di situ dekat situ. Gak apa-apa kalau kita eksplor. Itu juga memiliki tidak ada yang memiliki ya semberangan Iya. itu khusus untuk orang-orang yang ingin menyeberang. Dulu katanya ada info mau dibangun jembatan tapi belum jadi. Itu dibangun ke jembatan karena apa? Apakah karena Jalan penyeberangan? alternatif. Oh iya, itu kan memakas waktu ya. Daripada muter, itu sebenarnya jalan tembusan teman-teman, lebih cepat lewat situ daripada kita muter memakan waktu 5 menitan ya itu. Untuk teman-teman yang kepo, nanya di kolom komentar teman-teman, bang reviewnya bang, review seberangannya. Kalau subscribernya sampai 100 penonton, 100 subscriber, kita review teman-teman. Kita sendiri Double juga langsung irigasi sama sumur. irigasi sama sumur dan penyeberangan. seberangan. Berarti bisa dikatakan para Belanda itu lewat menggunakan jalan itu. Kalau di Tanjung itu penyeberangan banyak, Mas. Banyak. Satu dari barat ya. Barat. Itu yang utara Sarean Petro. Nah, Terus samping itu yang barat Tanjung pas. yang kita katakan ini. Terus depan rumahku ini belakang sana lagi itu ada satu lagi. Oh iya. Terus Blowok itu ada lagi. Waduh, banyak ya. 4 penyeberangan Itu teman-teman. menyeberangan yang alternatif itu cuma satu, yang 3-nya itu cuma ke sawah. Itu penyeberangan para orang untuk pergi ke ladang ya. Itu penyeberangan yang kita bahas ini juga lumayan angker teman-teman. Yang satunya itu biasanya dilewatin keluarganya Mas Danu itu loh. Oh iya, Untuk kan ke keluarganya arah Mas Jadu kan punya sawah di tapi bawah di itu. seberang kali. Seberang kali. Jadi menyeberang ke kali itu. Dan teman-teman yang pengen nanya, bang lagi dong buat vlog tentang misteri sendang. Sebenarnya dan di sini ada banyak teman-teman, bukan di desa kita doang, di desa sebelah tuh Pencil, Jatirejo, Ketro itu masih banyak. Tapi kita masih ada kesibukan teman-teman, makanya gitu kita masih pikir-pikir dulu. Channelnya tuh harus di-share biar Iya. banyak subscriber. Jangan lupa di share channelnya ini nih, agar semuanya tahu kalau kita ini channel memberi informasi penjelajah petualang dan horor. Yang di perantau-perantauan itu harus di-share Iya. biar tahu. Karena dengan adanya channel ini kalian semua jadi tahu Di tentang Tanjung itu sendang itu ada 6 itu ada loh. Yang di tengah Tanjung itu ada 2, terus di barat Tanjung ada 2, terus di tengah alas itu ada 1, iya, terus di sana lagi ada 1. banyak termasuk. Banyak. Tapi kita itu masih bingung membuat vlog karena dia masih repot. Dan
sebenarnya ini Mas Pras sudah balik ke sini, tapi dia nggak mau, katanya dia mau istirahat dulu. Terus pas eksanya juga masih di Surabaya, nggak tahu kapan baliknya. Ini kalau tanya, Bang, Mas Danunya kemana? Itu di belakang layar teman-teman, Mas Danunya lagi Ya, sedang perikis. Iya, dia sedang membuat itu, membuat apa namanya, merekam kita podcast ini. kamera terbaik. Itu guyu-guyu nih. Itu ketawa Mas Danu. Kalau tembus 500 500 subscriber kita sampai bukannya Mas Danu, karena itu ketawanya imut-imut loh. Beneran, gak bohong. Imut banget. Yaudah teman-teman, ini Mas Danunya lagi mutung ya teman-teman, saya ledekin dulu. Kalau kalian ada kekurangan channel ini, kalian bisa tanya-tanya bisa menyuarakan saran. Karena dengan adanya saran kalian ini bisa membantu channel ini berkembang. Dan sebenarnya kita ini masih agak takut lah mereview makam. Ini kita belum, karena kan kita nggak ada orang dewasanya. Iya. Kalau kenapa-napa atau kita kan masih belum tahu lah. Nanti Iya. kalau kita melakukan kesalahan terus kita kena sawan atau kena kena hal-hal gaib. apalah, nanti kita- malah repot kita juga, keluarga kita juga. Kita masih mereview tempat-tempat yang angker-angker, tapi tidak Angker sampai banget lah. kalau nggak angker banget seperti makam. Itu kan tempatnya sakral ya teman-teman. Iya. Nanti kalau kita mau kesalahan, kita kena sawan, kita malah sakit, nggak bisa sekolah, malah repot. Repot, kita jalurnya jalur sakit nanti. Kalau subscriber kita tembus 10.000 subscriber, kita berani ke sana. Kalau kena sawan itu malah bahaya. Itu kalau ke rumah sakit kan penyakit medisnya itu kan nggak kekontrol, itu penyakit Itu apa penyakit gitu. Malah campur-campur. penyakit gaib itu. Soalnya kan sawan sendiri bukan penyakit yang Biasa. ditimbulkan oleh gangguan-gangguan Hormon itu. kita. Cuman gara-gara kita mengganggu Iya. tempat-tempat angker, terus yang punyanya marah, otomatis kita kena dampaknya. Iya. Karena itu kita akan membantai para hantu ya Batai, teman-teman. oke. Batai. Buat hantu-hantu yang ada di luar sana, kenapa kamu dendam sekali sama manusia? Itu sih gak dendam, Apa? tapi kan kita mengganggu. Tapi kita kan mengekspori tempat agar teman-teman tahu, wah ini tempatnya kayak gini. Kirain kita bohong. Tapi buat hantu-hantu di luar sana yang lihat video ini, awas kamu. Jangan mentang-mentang lo hantu, lo punya kekuatan. Kita ini masih remaja, tapi lihat aksi kita di konten Kalau selanjutnya. seperti bukan hantu, Mas, tapi jin. Jin, kok bisa jin? Bisa. Kenapa? Kan jin itu ada yang jin baik, ada jin buruk. Berarti kita mereview di tempat akhir tuh jin buruk. Iya. Tapi jin buruk itu melambangkan sebuah identitas negatif dari sebuah makhluk tak kasat mata ya. Untuk teman-teman yang kepoin konten selanjutnya, kita akan Pantengin aja channelnya. Pantau. Kali ini kita akan mengakhiri perbincangan kali ini ya, tentang penyeberangan. Tadi yang pertama apa yang irigasi dan sumur, Belanda dan penyeberangan sungai sama hantu-hantu tentang channel inilah. Oke, dari saya Jovan Anaisya Arbasidot, juru host acara, dan Mas Ridwan apa? narasumber Mas Ridwan narasumber. Kali ini kita akan menyudahi channel kali ini ya teman-teman. Dan sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.